Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas cara mencatat sales jurnal kasus UD Mawarkul yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 4. Kita mulai dokumen transaksi pertama untuk sales jurnal, yaitu ada dokumen nomor 1. Di sini ada faktur, yaitu faktur penjualan. Kenapa dinamakan faktur penjualan? Karena nama perusahaan kita ada di atas, sehingga ini merupakan faktur penjualan tanggal 2 Desember tahun 2024 dengan nomor bukti F1201, dijual barang kepada toko Zulfa. Banyaknya barang yang dijual yaitu 15 unit AC Asri dan 15 unit AC Cool. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam sales jurnal. Tanggal transaksi kita isi yaitu tanggal 2 dengan nomor bukti yaitu F1201. Deskripsi kita isi toko Zulfa. Dengan jurnal yang kita buat, yaitu di sebelah debit ada account receivable. Account receivable yaitu sebesar Rp226.775.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu yang di sebelah kredit yaitu sales. Sales ini sebesar Rp202.500.000. Maka kita masukkan angkanya untuk sales. Lalu berikutnya ada PPN outcome. PPN outcome sebesar Rp22.275.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu ada free collect. Di sini free collect sebesar Rp2 juta. Maka kita masukkan free collect yaitu Rp2 juta. Lalu selesai jurnal yang pertama, kita akan mencatat jurnal yang kedua. Untuk jurnal yang kedua, yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk angkanya, kita ambil dari inventory card. Jadi angkanya kita ambil dari inventory card. Untuk penjelasan cara mencatat inventory card telah dijelaskan pada video sebelumnya. Di sini kita mempunyai dua persediaan barang dagang, yaitu AC Asri 2PK dan AC Cool 2PK. Tanggal transaksi tanggal 2 ada toko Zulfa. Di sini kita ada penjualan, yaitu untuk AC Asri 2PK sebanyak Rp85.500.000. Dan untuk AC Cool 2PK di tanggal 2 Desember yaitu sebesar Rp79.500.000. Jadi ini kita tambahkan Rp79.500.000 ditambahkan dengan Rp85.500.000. Jumlah inilah yang masuk ke dalam sales jurnal yaitu sebesar Rp165 juta untuk cost of goods sold dan untuk merchandise inventory di sebelah debit dengan di sebelah kredit. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya untuk sales jurnal, yaitu di sini ada dokumen nomor 8. Dijual barang kepada toko Faras pada tanggal 13 Desember tahun 2024 dengan nomor bukti F1202. Banyaknya barang yang dijual yaitu 25 unit AC Asri dan 20 unit AC Cool. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam sales jurnal yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 13 dengan nomor bukti F1202. Deskripsi kita isi toko Faras. Dengan jurnal yang kita buat yaitu di debit ada account receivable sebesar Rp340.550.000. Maka kita masukkan angkanya. Dan yang di sebelah kredit yaitu ada sales yaitu total harga
sebesar 305 juta rupiah. Jadi sebesar 305 juta rupiah, maka kita masukkan angkanya. Lalu ada PPN outcome yaitu sebesar 33.550.000 rupiah. Maka kita masukkan untuk PPN outcome. Lalu di sini ada free collect yaitu sebesar 2 juta rupiah. Maka kita masukkan angkanya untuk free collect sebesar 2 juta rupiah. Selesai jurnal yang pertama, kita akan membuat jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk angkanya kita ambil dari inventory card, yaitu ada AC-ASRI 2 PK, penjualan di tanggal 13 Desember untuk toko Faras ada sebesar Rp142.500.000. Sedangkan untuk AC Cool 2 PK, penjualan di tanggal 13 ada sebesar 106 juta rupiah. Jadi ini kita tambahkan 106 juta rupiah ditambahkan dengan 142.500.000 rupiah, maka jumlah inilah yang kita masukkan ke dalam sales journal, yaitu untuk cost of goods sold dan merchandise inventory masing-masing sebesar 248.500.000 rupiah. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya untuk sales journal, yaitu ada dokumen nomor 15. Tanggal 24 Desember tahun 2024 dijual barang kepada toko Adnan dengan nomor bukti F1203. Banyaknya barang yang dijual yaitu 1 unit AC-ASRI dan 1 unit AC Cool. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam sales journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 24 dengan nomor bukti F1203. Deskripsi kita isi yaitu toko Adnan. Dengan jurnal yang kita buat yaitu di sebelah debit ada account receivable. Account receivable yaitu berjumlah Rp14.985.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu yang di sebelah kredit ada sales sebesar Rp13.500.000. Maka kita masukkan angkanya untuk sales. Lalu PPN outcome sebesar Rp1.485.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu untuk free collect di sini tidak ada. Maka kita kosongkan saja. Lalu kita masuk jurnal yang kedua, yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk angkanya, kita ambil dari inventory card, yaitu transaksi tanggal 24 Desember. Untuk AC-ASRI 2 PK ada sebesar Rp5.700.000. Sedangkan untuk AC Cool 2 PK di tanggal 24 Desember yaitu ada sebesar Rp5.300.000. Sehingga Rp5.300.000 kita tambahkan dengan Rp5.700.000. Jumlah inilah yang kita masukkan ke dalam sales journal untuk cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp11 juta. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 17, merupakan dokumen terakhir untuk sales journal. Tanggal 28 Desember tahun 2024, dijual barang kepada toko Zahra. Banyaknya barang yang dijual yaitu 3 unit AC-ASRI dan 4 unit AC Cool. Dari dokumen transaksi ini, kita catat ke dalam sales journal. Tanggal transaksi kita isi yaitu tanggal 28 dengan nomor bukti F1204. Deskripsi kita isi toko Zahra. Dan jurnal yang kita buat di sebelah debit ada account receivable, yaitu sebesar Rp53.170.000. Maka kita masukkan angkanya untuk account receivable.
Lalu yang di sebelah kredit ada sales sebesar 47 juta rupiah. Maka kita masukkan angkanya untuk sales. Lalu PPN outcome yaitu sebesar 5.170.000 rupiah. Maka kita masukkan untuk PPN outcome. Lalu berikutnya ada free collect yaitu sebesar 1 juta rupiah. Maka kita masukkan angkanya untuk free collect yaitu sebesar 1 juta rupiah. Selesai jurnal yang pertama, kita akan mencatat jurnal yang kedua, yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk angkanya kita ambil dari inventory card. Untuk AC Asri 2PK di penjualan tanggal 28 ada sebesar 17.100.000 rupiah, dan untuk ACQ 2PK di tanggal 28 ada penjualan sebesar 21.200.000 rupiah. Sehingga 21.200.000 rupiah kita tambahkan dengan 17.100.000 rupiah, sehingga jumlah inilah yang masuk ke dalam cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit, yaitu masing-masing sebesar 38.500.000 rupiah. Selesai semua transaksinya kita catat ke dalam sales journal, lalu kita totalkan dimulai dari account receivable, cost of goods sold, sampai dengan merchandise inventory. Ini kita totalkan, lalu setelah kita jumlah, kita akan membuat rekapitulasi jurnalnya. Rekapitulasi jurnal ini terdiri dari debit dengan kredit, yaitu debit terdiri dari account number dan amount, begitu juga dengan di kredit. Cara membuat rekapitulasi jurnal yaitu nomor akun yang ada di sebelah debit kita pindahkan ke rekapitulasi jurnal di sebelah debit. Sedangkan nomor akun yang ada di sebelah kredit yang ada angkanya kita pindahkan ke sebelah kredit yang ada angkanya. Lalu setelah kita pindahkan nomor akun, kita pindahkan jumlahnya sesuai dengan nomor akunnya. Yaitu di sebelah debit ada 1.300 dan 5.100. Kita pindahkan total masing-masing, jangan sampai keliru atau tertukar. Begitu juga dengan yang di sebelah kredit, kita pindahkan angka masing-masing yang di sebelah kredit sesuai dengan nomor akunnya. Jadi kita pindahkan sesuai dengan nomor akunnya. Setelah selesai kita pindahkan nomor akun dan jumlahnya masing-masing, lalu kita jumlah atau total. Debit dengan kredit jumlahnya harus balance. Itulah tadi cara membuat sales journal untuk kasus UD Mawarkul yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.